Seorang Habib yang semestinya menjadi suri teladan. Seorang Habib yang katanya adalah cucu Nabi. Seorang Habib yang harus menunjukkan perilaku, adab, panutan, dan lain sebagainya kepada para pengikutnya. Tetapi dalam muatan video saya kali ini, saya mau menyajikan kepada para pemirsa Sainai TV tentang kasus persekusi yang dialami oleh seorang bapak. Ini tentu sangat memalukan dan sangat menjijikan. Seorang bapak ini dipersekusi oleh seorang oknum Habib yang bernama Taufik Assegaf. Dan yang paling sadisnya lagi, dan yang paling sedihnya lagi, seorang bapak ini sampai cerai dengan istrinya hanya gara-gara bapak ini menikah dengan seorang Sarifah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, perilaku persekusi di bangsa ini seolah-olah sudah menjadi sebuah tradisi, dan sudah seringkali kita mendengar kasus-kasus seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa Sainai TV untuk bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini yang saya ambil atau yang saya kutip dari Gus Fuad Channel. Kepada saudara dan saudari saya yang belum mendukung atau belum subscribe channel YouTube Gus Fuad Channel, pada kesempatan ini saya mengajak para pemirsa sekalian untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut support dengan channel Gus Fuad Channel ini. Karena channel ini adalah channel yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Channel yang selalu menyuarakan tentang kebenaran. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lama tidak jumpa ini Pak Maskur ya. Iya, sama-sama sibuk mungkin gitu. Iya, saya dengar-dengar sama ada masalah dulu Pak Maskur. Masalah rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Katanya sampai pisah gitu Pak Maskur. Ceritanya itu ya apa Pak Maskur? Ya gini, masalahnya saya kan nggak merasa ngambil istrinya orang juga. Ya memang saya itu kawin dengan Sarifah. Jadi waktu itu selang 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Jadi ada salah satunya anak buahnya Taufik itu mundar-mandir nyariin saya ke tempat itu, ke tempat lainnya, sampai nyampe di Alhamdulillah Yai Abdullah Sirot. Iya. Itu ya, memang toko saya di depan situ. Punya sampean di sana. Iya. Habis itu langsung saya dipanggil ke situ. Ya, ketepatan ada anak buahnya di situ. Yang nyari saya itu orang tua. Nggak Itu tahu namanya. anak buahnya itu orang ditugaskan Pak Maskur ya. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Karena sudah mondar-mandir ya. Ya, masalahnya kalau nggak ditugaskan, saya nyampe di situ, ketemu saya langsung saya ditelepon suruh ngomong dengan Taufik gitu. Ya saya nggak takut, maksudnya ya langsung tak terima teleponnya. Gitu. Apa yang disampaikan kira-kira Pak Maskur? Waktu Ya itu suruh waktu itu sekitaran mau maghrib. Mau maghrib. Ya. Jadi dia telepon anak buahnya itu disambung ke saya, ini telepon tak terima. Kau harus datang ke pondok. Tak tunggu kau pondok kau. Kalau tidak datang tak hancurin kau, bilang gitu. Oh iya, saya pasti datang gitu. Langsung datang apa gimana Pak Maskur? Habis sisa. Wah bisa iya. Sendirian atau? Waktu itu saya mau ke sana kesendirian. Ya Abdullah itu nyuruh perangkat atau Pak Cari. Pak Cari. Ya suruh dampingin. Kok iki dampingan orang-orang. Lekatin nemoni nang pondok, bilang gitu. Lah waktu sampai ke sana istri posisi di mana? Posisi di toko warung saya. Oh ditinggal. Ya saya sendiri di sana. Terus sampai berangkat sama Pak Cari. Iya. Ya terus nyampe sana gimana Pak Maskur? Ya itu nunggu tidak begitu lama, Ustaz Taufik datang. Langsung tanya mukul saya coba gitu.
tanpa salam, tanpa apa, langsung kemudian sama dipukul. Iya. Dipukul apa? Ditempeleng atau? Ditempeleng. Ditempeleng. Iya. Berapa kali itu, Bang? Kurang lebihnya 3 kali yang tas gitu. Nah, Setelah itu dia bilang apa dia? ya itu ngomong masalah, ya tanya kau kawin itu mana anunya gitu, tanya walinya. Kalau memang dia itu mau meluruskan kan otomatis, kalau memang tidak sah kan diakad lagi. Ya. Kalau memang meluruskan, tapi kayak kata tak pikir kan bukan meluruskan. Kalau lihat omongannya Omongannya. iya. Tapi kan waktu nikah Pak Maskor dengan istri ini kan sah kan? Ada wali, ada semua sah. Iya, kan? maksudnya itu kawin siri. Oh, nikah siri. Iya. Terus? Iya. Malah keluarga ya masih kakaknya itu ya, kakaknya ibunya biasa-biasa aja. Waktu itu habis kejadian ini langsung, jadi dia itu otomatis nggak begitu harmonis. Karena ada penekanan. Sama sedih diteror atau bagaimana? Bukan diteror, masalahnya waktu itu langsung habis dipukulin, tidak lama dia itu nelpon ke Polres. Telepon Polres. Iya. Masalahnya Pak Mas? Ya suruh bawa saya ke Polres, jadi anggota itu datang bawa 2 Polres. Telepon Polres. Setelah itu datang. Tak telepon polisi, bilang gitu. Ya saya diam, saya itu ya tidak takut, ya tidak komentar, ya silahkan gitu dilamar. Ya ini bawa ke kantor. Datang saya suruh bawa. Habis saya turun keluar dari kantor itu ke polisinya, tanya si istri, loh pihak perempuan mana? Loh di toko Pak. Ayo sana. Langsung diambil di toko. Ada apa? Ini mau bawa ke kepolisian. Itu saya ke istri saya sih, aku nutup kora-kora gitu. Mau saya jualnya jamu sama STNC. Ya. Habis itu langsung ikut kedua-duanya ke sana. Ke Polres. Iya. Nyampe di Polres. Nyampe di Polres, justru yang heran itu nyampe di depan Polres, yang bawa saya itu malah tanya, Mas, ini ada masalah apa? Loh, sampean bawa saya kok nggak tahu masalahnya sih Pak? Ya sampean tadi itu di masa tak apa ketangkep? Loh, kalau ditangkep otomatis saya itu sementara diamankan di balai desa kedua-duanya Pak. Di kantor desa. Wong sampean bawa saya ya dari Ustadz Taufik. Istri saya waktu jualan ya dijemput. Sampai punya istri, ya istri saya ini kayak gitu. Enggak, sebelumnya ya ini janda saya juga. Setelah itu dibawa ke sel. Bukan di sel, langsung di ruangan. Dibawa ke ruangan. Iya, ruangan kayak gini tuh. Wes ayo wes pokok ngikutin aja, bilang gitu. Langsung naik ke sana ya ditahan di ruangan itu. Ditahan di ruangan. Iya, Tidak boleh pulang. nggak boleh pulang sampai pagi. Sampai pagi. Sama istri. Iya, kedua Sama istri gitu kan. Tapi masalahnya belum jelas. ya nyampe di situ ya ndak ada masalahnya itu, ndak ada masalahnya. Iya, Petugas kepolisian juga bingung sama Iya. ke sini apa gitu. Iya. Wis ngikutin aja wis prosedurnya, wis pokoknya besok pulang gitu. Oh gitu. Polisinya bilang gitu. Setelah pulang gimana Pak Mas? Waktu itu Setelah pulang dari saya Polres. dari Polres saya pulang ke rumah sendiri, istri saya pulang ke rumahnya si istri. Si istri. Iya. Kenapa kok berbeda Pak Mas? Masalahnya situ udah ada pernyataan kayak penekanan, nggak boleh kumpul lagi. Intinya sama disuruh nolak. Juru bisa. Disuruh bisa. Iya. Yang buat pernyataan siapa Pak? Yang berpernyataan ya kantor polisi. Kantor polisi yang berpernyataan. Iya. Disuruh bisa. Iya. Intinya istri saya nggak boleh jualan di situ. Jadi nggak boleh berjualan sama saya gitu. Nggak boleh jualan apa? Nggak boleh kumpul sama. Nggak boleh jualan terus nggak boleh kumpul. Bang ini aja masalahnya, asalnya saya kumpul ini yang dibuat masalah gitu. Yang dibuat masalah. Gitu. Bukan masalah jualannya, masalah saya kumpul sama istri. Istri. Intinya gitu. Berarti awalnya gara-gara sama nikah sama Syarifah, Iya. kemudian dicari, dibawa ke pondoknya Ustadz Taufik, Iya. diteleponkan polisi, Iya. dinginep di sana, pulangnya Iya. sudah tidak bersama istri. Iya. Sama mengucapkan talak apa tidak waktu itu? Kalau waktu itu saya tidak mengatakan talak. Cuman saya itu pulang dari situ pulang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya.
habis itu udah wes, jadi hubungan kita itu wes rentang. Rentang terus. Iya, masalahnya ya sama dia takut, kalau saya enggak, dianya kayaknya takut. Oh, istrinya takut. Iya. Karena tadi ya ada penakaran, ada pernyataan. Iya, tadi. ada pernyataan dari Ustaz Taufik itu. Apa ada kalimat-kalimat yang ini dari Ustaz Taufik bahwa sama tidak boleh nikah sama Sarifah gitu? Ada pernyataan gitu? Enggak. Kira-kira. Enggak ucap, tapi saya itu kayaknya mau dirusakkan gitu. Dirusak bagi karena Iya, intinya nggak boleh kumpul sama Sarifah. Sarifah. Iya, intinya itu kalau tidak menyebutkan alasan. tidak. Ya cuman waktu nanyain saya itu tanya wali. Saya cuman jawab kalau wali itu pasti ada, tapi umum kalau katanya orang gitu saya. Kalau janda bisa mewalikan diri tak gitu. Oh ya, ngikuti hukum. Cuman saya itu ingin tahu jawabannya. Wah, tidak sah kalau anda kan gitu. Ya mau enggak disahkan kalau memang nuntut meluruskan jalan, kalau yang tidak sah. Kalau intinya kan ini kan untuk merusak hubungan saya sama istri, bukan untuk meluruskan. Intinya kan gitu. Kalau meluruskan kan, kalau menurut dia tidak sah kan otomatis mau nggak diangkat lagi kan gitu. Lagi. Iya. Kalau memang mau meluruskan, tapi dia itu kayaknya mau merusak bukan meluruskan. Mau meluruskan. Iya. Pak Mas sama istri sudah punya anak enggak? Sama Sarifah? Belum. Jadi akhirnya sampai memutuskan wis tak talak. Iya, Itu berapa minggu, berapa bulan setelah kejadian di kepolisian? Setelah kejadian itu ya kurang lebihnya 2 minggu. Jadi saya itu iya, tak pikir-pikir dia takut. Tapi dia itu pingin kumpul saya tapi takut gitu loh. Pengen balik tapi takut. Nah, terus saya ya mikir masa depan. Nah, terus rumah tangga kayak apa kalau singit-singitan atau kayak kucing-kucingan kan gitu. Dan lagi kasihan situ, masa mau ketemu suaminya kan masih kucing-kucingan kan gitu. Kira-kira apa yang ingin Pak Maskur ungkapkan ke Ustaz Taufik? Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya kalau menjadi kayak Ustaz Taufik itu kalau mau meluruskan, ya intinya khususnya untuk hubungan saya ya, kalau menurut dia itu ndak sah, seharusnya dia itu kan meluruskan harus diangkat, ayo angkat. Kalau menurut dia itu ndak sah, tanpa harus merusak. Iya, tanpa harus merusak. Tapi dia itu ndak ada kata-kata gitu, cuman tanya wali gitu toh. Tapi jadi, alasan mukul sama juga nggak jelas ya? Tidak jelas, ya itu mungkin ya gara-gara saya itu intinya ya kawan Sarifah itu. Oh saya itu tidak kenal dia kok. Malah saya suruh ngaji ke sana, saya sibuk tak gitu. Pak Cari waktu itu kemana? Pak Carinya waktu itu kemana? Pak Carinya ya ikut kepolisian atau pulang? Enggak, dampingin di Ustaz Taufik toh. Jadi saya itu berdua yang dibawa ke sana tanpa ada yang dampingi. Gitu. Nama polisinya tahu nggak Pak Maskur? Enggak tahu. 2 orang itu. Kayaknya itu ada Made itu waktu itu ya, saya ingat saya. Tapi waktu itu adik saya mungkin waktu pulang itu pernyataan itu suruh moto. Pernyataannya ada nggak? Di foto sama adik saya. Di foto? Iya, enggak tahu waktu itu dipegang siapa yang asli gitu loh. Saya kan enggak bawa HP sana, ditinggal semua, tinggal di rumah. Iya. Berarti surat pernyataan itu masih di polisi ya? Iya, masih di situ ya. Nah, cuman di foto sama di sana. Foto. Oke. Pak Maskur waktu itu setelah dari kepolisian, Pak Maskur sama istri saling ini enggak? Saling ingin punya keinginan kembali apa enggak? Iya, masalahnya kalau misalnya kembali itu ya masih ya? Masih, masalah masih hubungan itu masih berlanjut. Cuman setelah ada kejadian kayak ini, saya itu hubungannya kucing-kucingan. Jadi kayak istri ingin ketemu saya itu masih singit-singitan gitu. Iya, diam-diam itu takut. Masalahnya saya sama istri masih suka sama suka. Masih suka sama suka. Iya. Setelah itu, Pak Maskur? Setelah itu sampai saya jalanin berapa bulan sampai istri saya itu jatuh sakit, lumpuh. Jatuh sakit saking kepikiran. Saking mungkin dari pikirannya itu yang gelisah terus, ingin ketemu saya enggak bisa kayak gitu. Lumpuh total. Lumpuh total. Iya. Oh saya yang merawat kok. Mbok ke kamar mandi. Kadang berak itu saya yang bersihin.
istri saya itu. Selama kurang lebihnya yang sakit itu 5 bulan saya yang ngerawat. Sama. Iya. Itu ibu dari istri tahu nggak itu? Ibu dari istri tahu. Masalahnya sakitnya itu posisi di rumah istri. Langsung ke ibu, udah Ali, kamu bawa aja Batul ini ke rumahmu sana. Oh, jadi ibu mempersilahkan. Ya, istilahnya untuk tira gitu. Ya. Jadi selama itu langsung tak bawa, tak rawat di sana. Alhamdulillah selang beberapa bulan mulai bisa jalan. Mulai bisa jalan. Iya. Terus habis bisa jalan itu agak enak, pulang lagi ke rumah ibu. Rumah ibu. Ya, tidak lama sakit lagi, lumpuh lagi. Iya, kambuh kayak sakit yang awal. Awal lagi. Iya. Terus Pak Maskur merawat lagi nggak? Lah dengan kejadian itu saya itu si ibu itu udah mulai udah harmonis. Hubungan saya dengan Batul ini udah nggak ada dukungan. Jadi ibunya istri saya itu juga ikut gelisah karena melihat anak seperti itu. Iya, jadi saya itu masuk ke rumah juga nggak boleh. Tapi kalau nyari obat dia itu masih merestui. Jadi lewat telepon toh. Datakan orang untuk mijet itu saya yang manggil, orangnya tak tunjukkan rumahnya itu masuk. Tapi saya ngasih tahu yang mau diobati. Gitu. Iya. Berarti seorang ibu yang pernah nggak sampean pengen tahu ini saya ngirim obat boleh tapi ketemu nggak boleh. Berarti ibu ini juga ditekan apa enggak? Kira-kira sampean pengen tahu seperti itu nggak waktu itu? Waktu itu ibu itu sempat melarang gitu. Melarang. Jadi kenapa kok melarang waktu itu? Ya saya itu kurang tahu. Tapi akhir-akhir mungkin dengan melihat kejadian kondisinya anak itu, akhirnya saya itu boleh komunikasi aja. Nggak boleh masuk tapi nggak boleh nemuin gitu. Untuk sakit kedua kalinya itu. Ada yang aneh nggak? Sempat perasaannya nggak waktu itu? Wong awalnya boleh dipersilakan bawa, kok sekarang sembuh nggak boleh? Nah, ya mungkin itu ada penekanan itu. Ada penekanan mungkin iya. Masalahnya waktu itu ibu itu kan di Polres itu, kau meskipun tidak sama Batul, kau tetap anakku Ali, bilang gitu. Si ibu, iya ibu mertua itu. Oh iya Uma, gitu saya ngomong. Sampai kapan kau tetap anakku, masih kau nggak sama Batul? Artinya mertua sampean ini masih sayang sebenarnya sama sampean. Hanya karena persoalan ini ya. Iya. Proses cerainya waktu itu gimana? Akhirnya sampean? Ya itu. Jadi saya itu mikir, ya maksud saya itu mau tak ajak balik ya kayaknya tidak mungkin. Tambah akhir kayak keluarga itu udah tidak dukung. Tidak seperti waktu sakit pertama. Sakit pertama. Iya. Jadi si adik, si kakak itu ikut-ikut, si istri saya ikut takut juga ke adik sama kakak itu. Kalau dulu enggak. Nah. Iya. Makanya saya itu tanda tanya, ada apa kok tumben tiba-tiba sekarang takut sampai ke adik sama kakak. Dulu enak-enak aja kok, meskipun kakak sampean ke rumah kakak sama-sama istri saya biasa. Iya. Saya ibu juga biasa ke rumah kakaknya. Ya karena ada penekanan tadi mungkin tuh ya. Mungkin ada yang penekanan itu dari pihak ketiga yang kurang tahu. Kok tiba-tiba ibu itu sekarang kok kayak gini, nggak kayak dulu. Katanya ibu mertua sempat meninggal gitu ya? Ya. Itu kapan? Setelah sakit lagi, sembuh lagi, nggak bisa ketemu? Iya, jadi setelah sakit keduanya itu sekitaran 3 bulan dari sakitnya keduanya itu saya. Jadi ibu itu sakit. Ibu sakit? Iya, langsung meninggal itu. Meninggal? Iya. Setelah meninggal itu sudah tambah nggak bisa ketemu ya? Nggak bisa. Akhirnya sama tidak ada yang dukung. Kalau dulu kan masih ibu yang dukung gitu. Jadi meskipun komunikasi lewat HP masih bisa. Masih bisa. Iya. Masih boleh. Semenjak ibu tidak ada, udah tidak bisa, tidak ada yang disuruh komunikasi. Ke adik aja takut yang perempuan, adiknya kan perempuan, kakaknya laki. Setelah meninggal sempat telepon lagi nggak sama istri? Enggak. Enggak sudah. Artinya nggak ada komunikasi, wes kita akhiri. Iya, masalahnya dia juga takut. Ke keluarga aja takut gitu, nggak tahu ada penekanan apa kok tiba-tiba semuanya takut sekarang. Kalau si istri ini, mantan istri ketemu saya aja bilangnya takut ke keluarga sekarang gitu.
Saya memang kawin siri. Jadi sewaktu itu saya secepatnya mau ngurus untuk ke kawin sah. Ya, masalahnya saya sama istri sama-sama ngurus surat juga. Berhubung ada masalah yang kayak ini, Ada teror ya. ada teror ini, ya makanya semuanya terbengkalai. Jadi fatal semua. Ya minta maaf dan tolong kalau ada masalah orang yang kayak saya itu mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang seperti saya kayak ini. Minta tolong. Masalah saya kan ya namanya saya itu masih senang, sama-sama suka. Tapi di teror kayak ini gimana perasaan saudara-saudara andaikan ada yang kejadian kayak saya ini gitu. Minta tolong jangan sampai ada lagi. Saya anggap korban saya ini, bukan musibah, korban. Ya, masalahnya saya udah hati-hati. Rumah tangga saya udah hati-hati. Ini kok tetap ada teror kayak ini, berarti saya itu korban, bukan musibah, ini korban. Tolong jangan sampai ada lagi korban kayak saya ini. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pemirsa Sainai TV yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika saya menyimak ungkapan isi hati dari Bapak tadi, saya merasa sedih. Saya merasa kasihan. Seorang bapak dipersekusi oleh oknum Habib. Yang kita ketahui bahwa Habib ini bernama Taufik Assegaf. Dan yang paling sadisnya lagi, dalam cerita tadi, kita mendengar di mana seolah-olah Habib ini bekerja sama atau bersekongkol dengan pihak kepolisian. Ini tentu sangat memalukan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jika seorang Habib yang katanya adalah cucu Nabi sudah menunjukkan perilaku buruk dan busuk, perilaku yang sangat menjijikan, contoh yang tidak semestinya dia lakukan atau dia berikan kepada bapak tadi, maka siapa lagi panutan atau apa yang bisa kita harapkan dari tokoh atau dari figur seorang Habib ini? Alasannya karena kita ketahui bersama bahwa Habib itu adalah cucu Nabi. Semestinya dia harus memberi jalan, dia harus mengarahkan, dia harus mampu untuk menemukan solusi terhadap bapak ini karena telah menikah dengan seorang Syarifah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh Habib ini benar-benar sudah sangat keterlaluan, benar-benar sudah merendahkan, benar-benar tidak beradab, tidak punya etika, karena dia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pengikutnya ini. Apakah langkah atau cara yang dia tempuh sampai pada akhirnya bapak tadi harus rela untuk bercerai dengan istrinya merupakan sebuah solusi yang tepat? Tentu menurut saya ini bukan solusi yang tepat. Jika benar dia adalah seorang Habib, semestinya dia harus bijaksana. Dia harus mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia harus mampu untuk bertukar pikiran dalam kasus ini. Bukan dia malah melapor ke pihak polisi. Dan yang paling konyolnya lagi, polisi pun tidak tahu kasus yang sebenarnya yang sedang dihadapi oleh bapak ini. Dari pembelajaran ini, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari
kita jangan tinggal diam. Habib-habib yang kurang ajar, habib-habib yang biadab, habib-habib yang telah merendahkan harkat dan martabat kita orang-orang pribumi harus kita lawan. Harus kita speak up. Jangan pernah takut. Karena saat ini, zaman sekarang, sudah saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Kita harus mampu membela nilai-nilai kebenaran. Sekali lagi, kepada para pemirsa Sainai TV, jangan pernah takut menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bersosial, berbangsa, beragama, dan bernegara. Dan yang paling penting dalam kasus yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah kasus persekusi yang dialami oleh Bapak tadi. Terima kasih kepada Gus Fuad Channel yang sudah memberikan video ini kepada kita untuk viralkan bersama, agar semua warga negara di bangsa ini bisa ketahui bahwa kasus ini harus kita lawan. Kasus ini harus diproses sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku di bangsa ini. Sungguh miris dan sungguh menyedihkan ketika harkat dan martabat dari orang-orang pribumi selalu diinjak oleh kaum Habib ini. Sekali lagi, saya katakan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Habib Taufik Assegaf merupakan perilaku buruk, perilaku bangsat, dan perilaku biadab, dan tidak mencerminkan dia adalah seorang Habib ketika dia mempersekusi Bapak tadi. Begitulah kira-kira tanggapan singkat dari saya. Mari kita bangkit untuk melawan kaum-kaum Habib yang kurang ajar ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata kita harus berani untuk melawan para Habib yang biadab dan kurang ajar ini. Salam hormat, salam NKRI.